Pemirsa, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menargetkan pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia. Dalam mewujudkan program ambisius tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP terus melakukan berbagai terobosan. Salah satunya adalah melalui program rumah subsidi yang kini mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di berbagai daerah. Nah, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui seperti apa sih rumah subsidi dari program Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Berikut liputan Rizky Nazia bersama dengan juru kamera Ari Firmansyah untuk Anda. Rumah subsidi saat ini memang masih menjadi primadona di masyarakat. Dan ini memang sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto yang menyediakan 3 juta rumah bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Pesona Kahuripan 10 ini menjadi salah satu lokasi rumah subsidi yang dibangun dan juga diserah terimakan oleh pemerintah kepada masyarakat yang ada di Jatisari, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Mereka berharap agar pemerintah tetap mengawasi pembangunan dari rumah subsidi agar rumah yang dihasilkan ini berkualitas dan juga tahan lama. 3, 2, 1. Pada 29 September lalu, Presiden Prabowo Subianto meresmikan akad massal 26.000 kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, sekaligus serah terima kunci rumah yang digelar secara hybrid dan dipusatkan di Pesona Kahuripan 10, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari total tersebut, 200 rumah subsidi diantaranya berada di kawasan perumahan Pesona Kahuripan 10, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sedangkan sisanya tersebar di 30 provinsi di tanah air. Momentum akad massal penyerahan kunci 26.000 rumah subsidi kali ini adalah yang terbanyak sepanjang sejarah perumahan Indonesia. Peluncuran 26.000 rumah subsidi ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah. Sangat penting, dan perumahan itulah yang bisa juga selain memenuhi kebutuhan yang sangat penting untuk rakyat, terutama yang berpenghasilan rendah, ya. Juga perumahan itu bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi, motor dari pembangunan ekonomi. Jadi memang ini kita perhatikan, ya. Karena itu kita kasih target yang sangat tinggi, 3 juta rumah, ya kan? Target itu selalu tinggi. Target itu memang harus kita kejar, harus kita capai. Saat ini masyarakat yang telah menempati rumah subsidi menyatakan rasa puasnya. Mereka mengaku rumah tersebut nyaman dan proses serah terima kunci cukup mudah. Beberapa warga menjelaskan besaran DP dan cicilan yang terjangkau serta tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi. Rumah ini memang diperuntukkan oleh pemerintah untuk kelas menengah ke bawah, yang mana memang ini diperuntukkan untuk profesi-profesi seperti ojek online, kemudian juga buruh, kemudian juga masyarakat yang memang ingin dan belum memiliki tempat tinggal dan ingin memiliki tempat tinggal dengan layak dan juga memiliki harga yang cukup terjangkau. Dan saat ini saya telah berada di salah satu rumah yang ada di Pesona Kahuripan 10, yaitu rumah Bapak Hendra, dan kita akan masuk ke dalam untuk melihat bagaimana rumah subsidi yang disediakan oleh pemerintah. Halo Bapak, selamat siang Pak. Siang. Pak, Bapak Hendra ini sudah berapa lama tinggal di rumah ini? Saya menempati rumah ini udah berjalan kisaran 9 bulan lah, dari akhir Januari gitu. Oke. Kira-kira tinggal di sini sama berapa orang Pak? Saya 3 orang, anak 1, istri 1. Oke. Kalau Pak Hendra sendiri nih profesinya itu sebagai apa? Saya sebagai buruh, Mbak, buruh pabrik gitu. Oke. Pak Hendra, mungkin kita bisa lihat dan masuk ke dalam nih, jelaskan kepada pemirsa Metro TV kira-kira bagaimana rumah dari subsidi pemerintah ini. Oh, mangga, silakan. Mari Kita masuk. sambil ngobrol-ngobrol ya Pak. Ya, boleh silakan. Oke, Pak Hendra, kira-kira selama Bapak tinggal di sini itu nyaman nggak?
Alhamdulillah nyaman sih lingkungannya, warganya juga pada guyup rukun, lingkungannya nyaman, adem, tentrem lah, enak ditempatin kita. Oke, kira-kira pas ngambil rumah ini itu prosesnya seperti apa Pak? Apakah ada kesulitan dalam mengurus berkas-berkasnya gitu atau seperti apa? Alhamdulillah sepanjang ini kita nggak mengalami kesulitan ya. Dari pihak sales juga membantu kita dalam bentuk pemberkasan, dan juga sales juga welcome dia. Ada mas nggak yang mau dibantu? Kalau mau ada yang dibantu silakan japri atau bisa konsultasi langsung ke galeri gitu. Jadi welcome lah, jadi enak. Jadi kita misalnya dalam ada kendala apa-apa, beliau bantu terus gitu. Oke. Mas sendiri itu mengambil rumah dengan tipe apa nih? Saya ngambil rumah dengan tipe 30-60. Tipenya itu luas tanah 60, tipe luas bangunannya 30. Oke, Mas mungkin bisa dijelaskan ini ruangan apa kepada pemirsa Metro TV dan ada apa aja? Ini ruangan tamu, terus kita ada 2 kamar dan dua kamarnya sebelah sini kamar utamanya, dan sini kamar 2. Dan terus juga di belakang ada dapur dan juga kamar mandi di sini gitu. Ada nggak sih keluhan selama tinggal di sini gitu? Alhamdulillah untuk keluhan sih untuk sementara ini belum ada ya. Mungkin ya ada beberapa dalam rumah itu ya, mungkin dinding-dinding retak itu adalah ya. Terus ya alhamdulillah dari pihak developer juga udah memperbaiki. Cuman ya karena mungkin ini bekas sawah, jadi tanah masih labil ya, jadi masih udah banyak yang retak. Jadi kita mohonnya sih untuk kedepannya, untuk para pengembang, untuk kedepannya itu lebih bagus lagi prospeknya. Jadi jangan sampai masyarakat itu mempunyai stigma perumahan subsidi itu hanya bertahan hanya kisaran setahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi mohon bantuannya buat pemerintah buat lebih mengawasi lah untuk pengembang-pengembang ini supaya lebih baik lagi gitu. Baik, Pak Hendra, terima kasih banyak atas penjelasannya ya Pak. Ya, pemirsa, tadi itulah penjelasan dari salah satu keluarga yang tinggal di Pesona Kahuripan 10, yaitu Pak Hendra, yang menjelaskan bahwa rumah subsidi tipe 30-60 meter persegi ini itu memiliki 2 kamar tidur, kemudian 1 kamar mandi dan juga dapur, yang mana kalau misalkan tadi kami sempat berbincang bahwa sebelum-sebelumnya itu memang rumah subsidi yang disediakan itu tidak ada dapurnya. Dan memang tadi dari masyarakat juga berharap agar pemerintah tetap mengawasi rumah subsidi yang memang akan dibangun agar tempat yang layak huni ini juga lama untuk ditinggalkan. Pengembang perumahan Angga Budi Kusuma menyampaikan bahwa masih ada sejumlah rumah yang sedang dibangun dan akan segera diterima masyarakat. Pengembang juga menjelaskan tidak adanya kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan dan pengurusan syarat-syarat administrasi lantaran pemerintah hadir dan mendukung program rumah subsidi bagi masyarakat. Selain rumah milik Pak Hendra di Pesona Kahuripan 10 ini juga terdapat beberapa rumah yang masih dalam tahap pembangunan. Dan untuk mengetahui berapa banyak rumah yang sedang dibangun, saat ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan pengembang Pesona Kahuripan 10 dan juga 11, yaitu Pak Angga. Halo, selamat siang Pak Angga. Halo, siang. Ya. Pak Angga, mungkin bisa mengobrol sedikit dengan Metro TV. Ini saya mau bertanya, untuk di Pesona Kahuripan 10 ini juga terdapat berapa banyak penghuni Pak? Di Pesona Kahuripan 10 itu secara unit semua sudah terjual, tapi semua kan baru akad kredit. Kurang lebih keterhunian itu dari akad-akad yang sudah terdahulu baru 50% ada yang terhuni ya, yang sudah pindahan. Jadi akad kredit, lalu mereka bersiap-siap untuk pindah. Secara serah terima kunci sudah, tapi mereka pindahannya itu tergantung situasi. Ada yang nunggu anaknya lulus sekolah, ada yang sedang mempelajari lebih jauh tentang akses. Nah, itu kemungkinan yang sudah huni itu 50%. Oke. Untuk rumah subsidi ini kan sekarang sedang banyak yang minat gitu ya Pak ya. Kira-kira prosesnya bagaimana Pak? Dan apa aja yang persyaratan yang perlu dilengkapi mungkin sama masyarakat? Ya, jelas kalau rumah subsidi banyak yang minat. Dan saya saat ini mungkin membuktikan bahwasannya peminat perumahan subsidi itu luar biasa. Karena kami kelebihan konsumen juga. Dan kita selaku pengembang ataupun tim media ini memang harus secara masif memperkenalkan rumah subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Yang dulunya mungkin ada image rumah subsidi itu jelek. Sekarang saya lihat semua teman-teman developer dalam menyajikan perumahan subsidi itu semuanya berkualitas dan bagus. Permasalahannya adalah tidak semua masyarakat berpenghasilan rendah itu tahu rumah subsidi. Itu yang pertama. Berarti kita harus memberikan informasi agar mereka tahu. Setelah mereka tahu, dia akan cari cara bagaimana sih cara mendapatkannya. Kan masih banyak yang tertanam mustahil punya rumah itu susah kan gitu. Nah, dengan kehadiran program rumah subsidi ini, kita harus secara masif mensosialisasikan punya rumah itu mudah, sehingga apa yang menjadi impian masyarakat untuk punya rumah itu segera terwujud. Dengan program ini, pemerintah berharap rumah subsidi dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk memiliki rumah sendiri, serta mendorong pembangunan perumahan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan Metro TV. Itu tadi ya, game tadi kita udah diajak jalan-jalan lihat rumah subsidi itu seperti apa. Ternyata oke lah ya, maksudnya layak untuk ditempati dan dihuni. Iya, apalagi nantinya kan Menteri Perumahan dan juga Menkyu sudah berdiskusi ya bahwa akan memperluas kembali ukuran rumah subsidi dari yang semula 36 meter persegi ya menjadi 45 meter persegi karena dibilangnya akan lebih agak manusiawi untuk luasnya. Iya. Tapi tadi kalau dilihat loh, ada dapur, ada ruang tamu, bahkan ada carport ya, ada garasi. Buat parkir mobil ya, siapa tahu juga mau cicil mobil kan nanti. Terus ya pemirsa, ini juga jadi salah satu alternatif supaya orang-orang lebih cepat untuk bisa punya rumah. Sama seperti nama programnya Punya Rumah. Tadi kita baca ya Gem ya di ada perinan besarnya di posternya di situ. Iya, tadi juga cicilannya kalau dilihat start mulai dari 1 juta sebulan. Jadi ya untuk pendapatan yang mungkin menengah-menengah masih diusahakan masih bisa karena memang diperuntukannya bagi warga-warga menengah ke bawah untuk rumah subsidi ini. Kita akan melihat seperti apa realisasi 3 juta ya. Karena 3 juta ini banyak, tanah juga terbatas. Kita akan melihat bagaimana pembebasan lahan ke depannya dan pembangunannya seperti apa dan kualitas bangunannya seperti apa. Itu juga penting untuk diperhatikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.